Prodi Kedokteran angkatan 2019. Beliau merupakan pemenang Duta FK UNER 2020 dan juga awardee di ISMA di University of Page. Kemudian pembicara kedua kita ada Kak Fawaz. Ada Kak Fawaz Rahman Hakim. Beliau merupakan mahasiswa FK UNER jurusan kedokteran angkatan 2020. Beliau juga merupakan runner-up Duta FK UNER 2021 dan juga merupakan Kepala Departemen Hubungan Eksternal BMKM FK UNER 2022. Untuk lebih mengenal, saya langsung saja saya sapa dan silakan perkenalkan dirinya, Kak. Halo Kak Firman dan Kak Fawaz. Mungkin Kak Firman dulu silakan memperkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman semua. Selamat sore ya. Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman di sini. Oke, jadi perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Firman Syauki, Maulana Habib Sultan, tapi biasanya dipanggil Loki gitu. Aku di sini mahasiswa FK angkatan 2019 dari SMA 1 Jember dan kemarin masuk FK UNER lewat jalur SNMPTN. Oke, Kak Fawaz silahkan. Oke, selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau mengikuti talk show pada sore hari ini. Kenalin, aku Fawaz Rahman Hakim, biasa dipanggil Fawaz, dari FK UNER Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Asal SMA-nya dari SMA Negeri 4 Solo. Untuk jalur masuknya, saya masuk lewat jalur SPM. Oke, baik. Terima kasih Kak Kak Oki dan juga Kak Fawaz. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta, selama acara berlangsung boleh menanyakan pertanyaan di kolom chat Q&A. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum ke persiapan masuk FK nih, Kak, apa sih yang alasan kakak-kakak ini memilih FK UNER? Kenapa sih kok pingin banget masuk FK UNER? Mungkin dari Kak Oki terlebih dahulu. Oke, kenapa kok aku milih buat masuk di FK UNER? Jadi sebenarnya aku udah pengen banget masuk FK UNER itu dari kecil gitu. Kenapa kok dari kecil? Karena waktu kecil dan pas aku sakit, aku selalu ke dokter yang lulusan dari FK UNER gitu. Jadi dari sana tuh aku ngelihat gitu kayak sosok dokternya tuh sukses gitu, banyak pasien yang suka, terus juga orang-orang di tetangga-tetangga rumah tuh bilang, oh ya dokter ini tuh bagus, kalau misalkan ke dokter ini tuh bisa cepat sembuh dan segala macam. Jadi dari sana itu udah mulai terpatri nih dalam diriku kayak waktu dari kecil bahwa aku nih pengen masuk FK UNER. Oh, FK UNER berarti bagus gitu. Nah, setelah aku masuk SMP, setelah aku di SMA dan aku akhirnya lebih tahu dan research lebih dalam lagi tentang FK UNER, akhirnya aku tahu kalau FK UNER ini salah satu FK terbaik di Indonesia. Absolutely. Salah satu FK tertua juga. Dan salah satu yang bikin aku uh, oke, aku mau masuk FK UNER itu adalah international relation dari FK UNER itu banyak banget. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Prof. Bus ya, kita ada partnership dengan University of Melbourne, kalau nggak salah tadi. Kita juga ada partnership di University of Manchester. Aku kemarin sempat pergi ke University of Page gitu. Jadi peluang-peluang buat teman-teman di sini yang mau masuk FK UNER dan nggak cuma belajar tentang materi kedokteran aja tuh masih banyak gitu loh. Peluangnya tuh besar sekali gitu. Jadi dari semua itu akhirnya aku mematapkan diri buat masuk di FK UNER. Dan juga kebetulan rumahku di Jawa Timur juga, jadi biar gak jauh-jauh ya udah FK UNER aja gitu. Oke, jadi kalau Kak Oki ini udah dari kecil pengen masuk FK UNER ya. Gimana nih kalau Kak Fawaz? Oke, jujur beda ya sama Kak Oki. Maksudnya Kak Oki udah dari kecil pengennya masuk FK UNER. Kalau aku malah sebelumnya aku tuh nggak tahu nih ada UNER tuh aku nggak tahu. Awalnya tuh aku baru tahu FK UNER tuh kelas 2 SMA. Waktu itu kalau misalkan dari lingkunganku ya teman-teman di Solo itu kebanyakan orang-orangnya tuh pengennya masuknya kalau nggak ya pokoknya universitas-universitas terdekat gitu yang pokoknya tetanggaan gitu istilahnya. Nah itu kebetulan waktu itu kakak saya itu diterima di UNER juga. Nah maka dari itu mulailah aku cari-cari kayak oh ada atau UNER nih ada. Terus habis itu aku cek
cari info segala macam, dan emang benar kata Mas Oki tadi, salah satu FK tertua di Indonesia dan juga salah satu FK terbaik di Indonesia, makanya kayak ya udah oke, aku mau di sini gitu, sekalian bareng sama kakak saya gitu kalau aku. Oke, terima kasih Kak Bawas. Oke, jadi dari kedua narasumber kita ini sudah punya latar belakang yang beda-beda ya teman-teman dalam memilih FK UNER, dan alhamdulillah kakak-kakak di sini sudah berhasil masuk di FK UNER nih Kak. Boleh diceritakan nggak dulu perjuangannya selama ingin perjuangannya untuk masuk ke FK UNER sesuai jalur kakak masing-masing? Mungkin Kak Fawas dulu yang dari SBMPTN. Oke, kalau bahas perjuangan ya, jadi aku tuh mulai nyicil SBM itu dari kelas 2 SMA, tapi nggak 2 awal, 2 pertengahan gitu, pertengahan ke akhir itu aku mulai cari info tentang FK UNER, terus habis itu aku cari info tentang kayak nilainya seberapa, terus SBM tuh materinya apa aja, itu aku mulai cicil di situ. Aku mulai cicil materinya apa aja, terus habis itu aku mulai bikin jadwal kayak, oh hari ini aku ngapain, jam segini aku belajar, jam segini aku main, jam segini organisasi, kayak gitu. Terus, nah tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau bikin jadwal tuh, teman-teman harus komitmen kayak, oke aku harus ikutin nih jadwal yang udah saya bikin, kayak gitu. Terus mulailah belajar, cari materi, latihan soal, ikut tryout, sampai ujungnya alhamdulillah keterima di SPM, kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Oki gimana Kak? Perjuangan yang Ya kalau berbasis dari aku SNMPTN di sebenarnya persiapannya itu udah mulai jauh-jauh hari ya. Karena kan ini SNM, mostly kita makainya tuh nilai raport kita kan. Jadi semuanya itu dipersiapkan, nilai-nilainya itu mulai dari semester 1 sampai semester 5 diusahain buat stabil gitu. Oke, di laptop saya Kak Oki lagi nge-freeze nih, Fawaz. Mungkin aku pindah pertanyaan kamu dulu lagi ya. Dari pengalaman kamu memperjuangkan di SBMPTN nih, ada nggak suka dan duka dan mungkin pengalaman yang paling berkesan selama mempersiapkan SBMPTN? Sebenarnya kalau misalkan pengalaman suka itu, kalau pas perjuangan ya, ini mungkin sukanya itu dari kayak kalian diterima, kalian kayak dapet kayak literally hijau di layar, kalian pasti tahu maksudnya diterima, itu kayak seneng banget, seseneng itu sampai kalian tuh benar-benar lupa kayak capeknya kalian waktu berjuang tuh kayak gimana tuh kalian lupa guys. Jadi kayak sampai seseneng itu, selega itu, apalagi sebangga itu kalian bisa diterima di FK UNER, itu seneng banget. Itu kalau pengalaman seneng ya. Kalau pengalaman duka itu lebih ke um, karena saya ditolak SNM ya, beda kayak Mas Oki, itu duka satu karena ketolak SNMPTN, yang kedua karena waktu itu saya sempat, kalian pasti pernah kan kayak kalian ragu gitu, kalian mau masuk FK nih, awalnya pengen masuk FK, terus di tengah perjalanan kayak teman kalian ada yang masuk teknik, terus oh pengen teknik gitu, kayak galau gitu loh istilahnya, kayak pindah-pindah jurusan. Tapi waktu itu tuh saya bener-bener kayak kata orang tua saya, udahlah FK aja, FK aja, FK aja, kayak gitu. Udah sih sebenarnya gitu, suka duka. Oke, terima kasih, Fawaz. Kita kembali ke Kak Oki ya. Mungkin langsung Iya, saja ya, sorry, Kak. sorry. Bagaimana? Iya, tadi Ya, koneksinya nggak ada bermasalah di tempatku. Jadi kalau dari aku sendiri persiapan ya, persiapan waktu aku masuk di FK Unila Jalur SNMPTN itu ya pertanyaannya ya, Rifki. iya, Kak. Oke, Sekalian jadi dengan persiapannya, suka dan duka. oke. Jadi kalau dari aku sendiri persiapannya itu udah aku mulai dari jauh-jauh hari ya. Dan yang paling penting dan yang paling utama yang harus kita ketahui kalau kita mau masuk ke SNMPTN, maksudnya kalau kita ingin mengikuti jalur SNMPTN itu adalah selalu mencari info. Mau itu technical info ataupun info-info yang menyertai ataupun info-info tambahan yang bisa mengetahui gimana sih status kita untuk daftar SNMPTN ini. Dulu waktu SMP aku udah mulai research gitu, apa sih, mana-mana aja sih sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur khususnya
yang alumninya itu banyak di FK UNER gitu. Oh, ternyata ada nih yang dekat rumah di SMA 1 Jember. Gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk lanjut dari SMP ke SMA, yang awalnya SMP-nya itu di Bondowoso, akhirnya aku lanjut SMA-nya di Jember gitu. Terus aku juga terus nyari-nyari info gimana sih track record alumninya di sana gitu. Aku selalu sharing-sharing juga sama kakak-kakak alumni yang ada di FK UNER yang khususnya yang keterima jalur SNMPTN ya. Gimana apa aja yang perlu disiapkan, mungkin dokumen-dokumen yang perlu disiapkan mulai dari kita masuk SMA dan segala macam. Dan yang paling penting itu ada dua sih. Setelah kita mencari info-info itu, kita juga sharing dengan alumni. Ada dua hal uh, yang perlu kita perhatikan kalau SNMPTN, yaitu nilai dan juga selektif untuk yang bisa menunjang. Jadi kalau dari aku sendiri, aku tuh udah gimana caranya mencoba menstabilkan nilai dari semester 1 sampai semester 5 waktu SMA gitu. Tapi kalau nilai yang stabil, maksudnya menstabilkan nilai ini bukan berarti kita itu nggak boleh kayak turun gitu. Misalkan turun satu nilai atau dua nilai, itu sebenarnya kalau dari aku sendiri dan juga dari beberapa pengalaman dan aku juga sharing-sharing sama senior itu sebenarnya nggak terlalu masalah gitu loh. Karena aku juga kemarin itu sempat turun misal kayak 2 nilai gitu, satu nilai, dan itu wajar menurutku. Karena ya we're all humans, we're not perfect, like human is not perfect. Tapi gimana caranya buat kita itu meminimalisir, mengecilkan range penurunan nilai kita itu. Gitu. Jadi apabila dilihat dari semester 1 sampai semester 5 dijajar nilainya itu terlihatnya terkesannya tuh stabil terus gitu. Nah, itu dari nilainya, gimana caranya kita menstabilkan nilai, dan juga yang terakhir itu, sertifikat buat menunjang gitu. Jadi, buat teman-teman yang mau masuk SNMPTN, ini penting banget kalau mau ingin memiliki poin lebih untuk jalur SNMPTN, dicoba untuk ikut lomba-lomba gitu. Dan sekarang gitu minimal lombanya itu tingkat kabupaten ya teman-teman yang bisa diterima buat jalur SNMPTN itu. Jadi bisa ikut lomba-lomba, kalau misalkan menang bisa dilampirkan untuk seleksi SNMPTN dan itu juga bisa menambah poin. Jadi seperti itu. Sukanya sih sebenarnya ya seneng karena lolos SNMPTN dan gak harus ikut tes dan waktu itu istirahatnya juga lama kan kalau misalkan keterima dari SNMPTN gitu. Tapi kalau dukanya itu ya itu sih harus investasi waktu mulai dari awal SMA gitu. Gimana caranya kalau teman-teman kita biasanya teman-teman yang lain tuh weekendnya tuh jalan-jalan ke mall atau kemana, healing kemana, ke sana kemari. Kalau aku nyiapin buat belajar, nyiapin buat ulangan, jadi biar kayak nilainya itu bisa stabil gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Firma. Kak Oki atas jawabannya. Lalu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini kan ada Kak jarak waktu antara pendaftaran SNMPTN, pengumuman SNMPTN, dan juga pelaksanaan SBMPTN nih. Nah, apa sih yang kakak-kakak ini lakukan di jarak antara kedua waktu ini? Apakah hanya menunggu pengumuman SNMPTN, sangat berharap diterima di SNMPTN, atau mengejar untuk belajar SBMPTN in case ada worst case scenario tidak diterima di SNMPTN? Mungkin Kak Fawaz terlebih dahulu. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, aku udah mulai belajar SBM itu dari kelas 2. Jadi waktu antara SNM sama SBM itu aku tetap lanjut belajar sesuai jadwalku yang udah tak bikin di awal. Lanjut belajar, takutnya nanti worst case scenario-nya nggak keterima SNM kan. Jadi kayak oke lah belajar dulu gitu, entah nanti kepake atau enggak kan kita tetap dapat ilmunya kayak gitu sih kalau aku. Oke, jadi nggak ada ruginya ya Kak untuk kita belajar. Kalau Kak Firman, bagaimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya waktu SNM itu aku cuma harus satu pilihan aja. Jadi aku cuma milih FK UNER aja. Dan pilihan dua aku kosongin gitu. Itu karena aku saking pengennya buat masuk FK UNER gitu. Jadi sebenarnya jujur kalau misalkan habis aku submit buat seleksi SNMPTN, aku istirahat sih sebenarnya karena memang waktu itu waktu di angkatanku jarak antara jarak antara submit berkas buat SNMPTN dengan pengumuman tuh gak jauh beda gitu loh.
Dan juga jarak antara pengumuman SNMPTN ke SBM itu juga jaraknya lumayan jauh gitu. Jadi waktu itu aku istirahat dulu sebentar. Aku juga sempat baca-baca buku gitu, kayak baca-baca bukunya tapi kayak yang oke, kayak refresh, recall materi-materi gitu. Dan alhamdulillahnya waktu pengumuman dapatnya warna hijau gitu. Akhirnya melanjutkan istirahat. Seperti itu. Oke, jadi ada dua perspektif yang berbeda ya teman-teman. Namun itu juga kembali ke pribadi kita masing-masing. Oke, kita lanjut Rifki, aja ke ya izin Iya ya, boleh izin boleh. nambahin lagi ya. Buat teman-teman di sini sebenarnya kalau dari aku kalian tuh juga perlu buat istirahat gitu. Maksudnya nggak harus setiap hari belajar gitu, nggak harus setiap saat belajar gitu. Kalau misalkan teman-teman udah nyiapin SNMPTN gitu, udah dari semester 1 awal-awal banget sampai semester 5 gitu. Kalian udah bener-bener kayak ngejos gitu dan kalian memang merasa kalian mau istirahat selama rentang selama rentang dari submit berkasnya SNMPTN sampai pengumuman, that's okay gitu. Asalkan kita tahu konsekuensinya apa, kita bisa bertanggung jawab, dan kita juga punya planning nih setelah istirahat kita mau ngapain, itu yang penting. Karena aku juga waktu itu planning gitu. Kayak aku bikin jadwal setelah istirahat aku bakal belajar ini, kayak materi ini harus aku selesaikan di minggu pertama bulan 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 A misal, terus minggu keduanya aku belajar apa, itu udah dibikin gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau istirahat, that's okay and that's fine because we're human gitu. Oke, terima kasih atas tambahannya Kak Oki. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari perjuangan kakak-kakak ini untuk masuk ke F-Coder tadi, ada nggak tips dan trik yang bisa kakak-kakak bagikan kepada teman-teman? Mungkin dari Kak Oki dulu deh, mungkin karena banyak yang pingin masuk jalur SNMPTN nih Kak, kayaknya. Jadi tips and triknya itu sebenarnya ini nggak tips kok tips and trick dari aku yang bakal aku kasih tahu sekarang ini belum tentu konkret dan applicable untuk semua kondisi ya. Tapi kalau menurut aku ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi sebelum kita daftar SNMPTN. Yang pertama, kita tahu dulu posisi kita tuh di mana. Posisi kita terutama di SMA kita dulu, kita harus tahu ranking kita berapa gitu, ranking dari nilai keseluruhan berapa, ranking dari nilai-nilai yang sesuai dengan jurusan kita itu berapa. Nah setelah kita tahu, nah kita bisa ngukur kan, oh saingan kita siapa aja nih gitu, siapa aja sih, berapa besar sih peluang kita kalau misalkan kita bersaing dengan sekian banyak orang gitu, dan itu perlu sekali. Yang kedua itu adalah harus kooperatif sih sama teman-teman. Jadi nggak usah lah kayak nutup-nutupin, kayak nutup-nutupin kalian mau masuk jalur apa. Misalnya kalian mau masuk SNMPTN di FK UNER gitu, kalian ngomong aja gitu, kayak transparan aja ke teman-teman yang lain gitu. Jadi biar semuanya tuh sama-sama saling membantu. Terus juga misal nih ada satu dan lain hal setelah melihat posisi kita di ranking sekolah, terus juga melihat beberapa teman-teman kita yang saingan dengan kita yang sama-sama mau ikut SNMPTN di FK UNER, mungkin dari sana kita ada pikiran lain untuk milih opsi lain, itu kan bisa lebih baik gitu. Jadi kayak daripada kita saling bersaing nggak ada untungnya gitu, ya lebih baik kita saling jujur aja biar nanti kita saling saling biar sama-sama lulus di PTN gitulah ya. Terus setelah tahu posisi kita di mana dan kondisi persaingannya seperti apa, sharing sih sama alumni gitu, kayak konsultasi, tanya ke guru BK juga gimana peluangnya, posisi SMA-nya itu gimana, passing grade-nya gimana. Kalau misalkan semuanya udah benar, udah yakin, bismillah kita submit gitu. Dan jangan lupa berdoa. Itu sih. Doa itu penting, guys. Oke, terima kasih Kak Oki. Lanjut kita pindah ke jalur SBMPTN nih. Mungkin ke Kak Fawaz ada tips and trick khusus nggak? Mungkin Hamin satunya ngapain, pas ujian harus ngapain. Silakan Kak. Oke, buat tips and trick ya teman-teman. Sebenarnya SBM ini pasti kalian udah tahu semua SBM, SNM maupun jalur-jalur yang lain itu kalian harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kayak pokoknya tuh persiapannya harus mateng gitu. Cuma kalau waktu itu aku mulai cicil-cicil materi, terus habis itu aku latihan soal tiap hari, bener-bener kayak tiap hari, tiap waktu direview lagi soalnya, terus habis itu materinya direview lagi. Agak-agak mual dikit tuh nggak apa-apa, cuma yang penting tuh teman-teman paham gitu. Kayak dasarnya materinya gimana, biar nanti kalau misalkan ada bentuk soal yang lain tuh teman-teman bisa jawab lah, kayak gitu istilahnya.
Terus juga jangan belajar dari satu referensi aja teman-teman. Jadi semua sumber ilmu, mulai dari bimbel kita sendiri, bimbel orang lain, atau misal teman-teman bisa dapat ilmu dari YouTube, dari Twitter, itu ambil aja, serap aja dulu, kayak baca dulu, pahami dulu. Perkara nanti ilmunya beda, itu nanti teman-teman bisa discuss sama teman yang lain, kayak kok ini di sini gini ya, itu kayak didiskus lagi, ditelaah lagi, yang benar kayak gimana, oke, kayak gitu. Nah, terus juga tryout, menurutku latihan soal dan tryout itu penting banget. Kalau tryout itu kita bisa tahu gitu loh, kayak kita tuh belajar sampai mana nih, terus materi apa yang kita belum bisa. Tadi soal itu kita nggak bisa ngerjainnya di mana. Terus juga teman-teman tuh bisa tahu posisinya teman-teman sama pesaingnya teman-teman di PTN-nya itu, posisinya teman-teman tuh di mana gitu. Oke nggak kalau misalkan teman-teman mau ambil FK UNER di pilihan pertama, oke nggak kalau mau ambil ini, kayak gitu. Oh ya, sama benar tadi, jangan pelit ilmu ya teman-teman. Jadi bagiin aja ke orang lain, ke teman-teman yang misal teman-teman ada yang belum ngerti, itu teman-teman jelasin aja. Pokoknya selagi hal baik yang teman-teman sebarkan, itu bakal balik ke teman-teman sendiri. Sama jangan lupa ibadah. Ibadah itu penting, sepenting itu. Kayak ya kita semua tahu ibadah itu sangatlah berpengaruh, karena gimana pun juga hasil akhirnya tetap di tangan yang di atas ya teman-teman. Banyakin ibadah, sedekah, sama jangan lupa minta doa restu ke orang tua. Kayak gitu. Jujur waktu itu aku H-1 ngapain? H-1 aku masih bahas soal sih sama teman-temanku, kayak dari bimbel-bimbel lain gitu, terus kita ngumpulin soal-soal kayak gitu. Itu H-1 kayak gitu. Pas hari hanya, pas nungguin masuk ruangan, itu aku tidur jujur aja, karena kayak teman-teman yang lain tuh aku lihat di ruang tunggu tuh kayak pada sibuk main HP, sibuk belajar. Soalnya itu saya kembalikan ke teman-teman lagi ya, cuma waktu itu karena saya takut deg-degan, jadi ya saya tidur. Oke, terima kasih Kak Bawas. Kalau dengar ceritanya Kak Bawas itu sangat relate dengan aku, karena saya juga dari SNMPTN dulu teman-teman, agak out of topic, nggak apa-apa. Cuma kalau aku H-1 sih tidur ya Kak Bawas, kayak apalagi udah capek 3 bulan belajar. Oke, dari kedua narasumber kita ada kesamaan, yaitu jangan lupa untuk berdoa dan juga beribadah ya teman-teman. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Kak perasaan kakak-kakak di sini saat tahu kalau diterima di FK UNER, dan bagaimana setelah merasakan kuliah di FK UNER? Kak Fawas dulu mungkin. Oke, kalau ya apa tadi perasaan masuk FK UNER ya? Ya, saat membuka pengumuman. Oke. Uh, Oke, jadi waktu itu buka pengumuman tuh tahunku kayaknya pas jam 3-an ya, Riz, ya kayaknya. Jam 3 tuh bener-bener kayak dari jam 2 tuh udah deg-degan setengah mati, terus kayak cuma aku orangnya kayak ya pasrah gitu loh kalau misalkan diterima ya. Alhamdulillah, kalau misalkan nggak diterima ya oke, kita coba mandiri kayak gitu. Pas buka terus error tuh, sempat error kan webnya error, terus dicoba lagi, di-refresh lagi, ternyata alhamdulillah diterima kayak gitu. Itu seneng banget, kayak aku tuh merasa oh jadi ini toh perjuanganku yang selama ini capek, selama ini stres, terus kayak selama ini apa ya, kayak meluangkan waktu buat memperjuangkan SBM tuh kayak benar-benar terbayar selega itu dan sebangga itu, apalagi kalau diterima di FK, apalagi FK UNER tuh kayak wow, oke, kayak gitu. Terus kalau apa tadi Riz fotonya, sorry. Bagaimana rasanya menjadi mahasiswa FK saat sudah menjalani kuliah? Oke. Kalau setelah menjalani kuliah, capek ya jujur kalau boleh jujur capek karena materinya emang banyak teman-teman. Cuma kalau misalkan teman-teman enjoy, teman-teman suka ngejalaninnya, itu bakal apa ya, bakal gampang aja gitu. Jadinya kayak oke, aku suka sesusah apapun, kalau misalkan teman-teman passion dan suka, itu teman-teman bakal oke kok jalaninnya. Sama kalau misalkan teman-teman ikhlas ngejalaninnya, insya Allah bakal dipermudah kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Fawas. Kita lanjut ke Kak Oki. Gimana perasaannya saat membuka pengumuman Kak, dan juga saat kuliah, sudah berkuliah di FK?
membuka pengumumannya sama ya sama Fawas ya, seneng ya, kaget karena waktu itu juga lihat pengumumannya sempat ada data yang bocor gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ingat di 2019, kayaknya enggak nih, kayaknya enggak ada yang tahu deh, cuman aku doang di 2019 di sini ya. Jadi pas waktu itu ya seneng sih, seneng, ya udah seneng, seneng, terharu, bangga, kaget, semuanya jadi satu campur aduk gitu. Dan perasaannya setelah ikut kuliah, setelah berkuliah di FK UNER, amazing. Ya, karena emang kita belajarnya tuh ilmu-ilmu baru ya, teman-teman. Karena di FK UNER tuh bukan bukan belajar biologi, bukan belajar kimia, itu bukan. Bukan, kita nggak belajar itu. Kita lebih kepada penerapan ilmu kedokteran gitu. Jadi it's so much more than just chemistry and biology gitu. Dan karena kita belajar ilmu-ilmu baru, itu berarti kita tuh punya start yang sama gitu. Jadi semua mahasiswa itu punya start yang sama di awal gitu. Jadi bagaimana kalian tuh bisa mencuri start di awal, itu yang bisa menentukan kalian gimana step selanjutnya di FK UNER gitu. Oke, terima kasih Kak Oki. Mungkin ini langsung aku sambung ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan selama berkuliah di FK UNER? Ada nggak suka dan duka selama berkuliah di FK UNER? Kak Oki dulu mungkin. Suka dukanya, kalau sukanya itu eh, aku udah jelasin ya tadi di awal. FK UNER itu banyak banyak banget networkingnya, mulai dari yang tingkat nasional sampai yang nasional. Kita juga banyak banget ormawa-ormawa yang yang bisa mewadahi minat-minat dan bakat kita. Jadi kita gak cuman kuliah buat belajar doang, kupu-kupu doang tuh nggak, kita gak bakal kayak gitu. Banyak banget pilihan-pilihan ormawa, banyak banget fasilitas-fasilitas yang bisa ditawarkan dari FK UNER yang bisa mengembangkan potensi kita gitu. Dan juga FK UNER ini itu support banget kalau misalkan teman-teman mau exchange gitu. Mungkin teman-teman kan mikir nih kayak, duh, anak FK terus jadwalnya udah padat, mau exchange terus gimana ya? Apa sempet ya? Apa boleh sama pihak fakultas? Jawabannya boleh, teman-teman. Jadi kemarin aku sempat berangkat ke Hongaria buat ikut program ISMA, dan itu disupport secara penuh oleh fakultas dan juga jajaran dekanat gitu. Jadi FK UNER ini semuanya itu sangat suportif. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke sini, monggo silakan menjadi bagian dari kita dan buktikan apa yang kita ceritakan di sini gitu. Kalau dukanya apa ya? Sebenarnya dukanya itu ya karena online aja sih sebenarnya. Jadi eh, karena online ada beberapa materi yang kurang efektif gitu, dan juga kita harus ada beberapa waktu yang harus kita bolak-balik ke Surabaya untuk praktek dan segala macam. Mostly karena online aja sih. Kalau misalkan offline pasti bakal banyak seru-serunya gitu. Apalagi sama teman-teman gitu. Oke, mungkin Kak Fawas bisa menambahkan suka dan dukanya. Terutama kita masuknya online nih Kak. Adakah suka dan dukanya? Itu jujur masuk duka ya. Sebenarnya kayak ya oke online, tapi itu kayak kurang kerasa gitu nggak sih? Awal-awal tuh kurang kerasa vibes mahasiswa FK-nya. Jadi kalau online di depan laptop dari pagi sampai sore belajar, dan Senin sampai Jumat, bener-bener kayak di depan laptop, terus kayak kadang tuh kayak apa ya? Kayak kehilangan semangat gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya online ya capek, terus kayak pusing kayak gitu. Kalau sukanya jujur karena kalau angkatan 2020 ya Rif ya, kita tuh baru offline tuh semester 3 kemarin, semester 3 akhir itu kita mulai offline dari basic life support teman-teman. Jadi kayak yang pijat jantung itu, yang kalau di film-film yang 1, 2, 3 itu kita baru mulai offline. Terus ya sukanya waktu offline sih, maksudnya kayak semangatnya tuh ke recharge lagi itu waktu offline, belajarnya jadi semakin semangat lagi itu juga waktu awal-awal offline. Terus dukanya apa ya sebenarnya, mungkin karena awal ujian offline kali ya, pertama kali ujian offline itu deg-degan banget sih, maksudnya kayak wah, oh jadi gini tak ujian offline tuh deg-degannya kayak gitu sih kalau aku, Rif. Oke, terima kasih Kak Fawas. Oke, mungkin aku lanjut ke soal sampean. Ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Ini sangat spesifik ya.
Gimana sih Kak metode belajar yang sangat cocok untuk Kakak selama di FK UNER, lalu mata kuliah apa aja yang ada di FK UNER, dan juga mata kuliah apa yang paling menantang menurut Kakak? Mulai dari Kak Oki mungkin yang sudah lebih dulu masuk ke FK UNER. Oke, aku jawab yang anu aja ya, yang bagaimana cara belajar. Ntar nanti Fawas jawab yang matkul-matkulnya gitu kali ya. Oke, jadi Boleh. kalau sistem belajarnya tuh, jadi sistem belajar di FK itu it's so personalized. Jadi masing-masing orang tuh punya sistem belajarnya masing-masing yang nyaman tuh gimana. Tapi kalau dari aku pribadi sendiri, aku punya kebiasaan buat nyicil gitu. Nyicilnya sebelum ujian gitu. Nah, kalau FK itu mostly semua FK yang ada di Indonesia itu kita ada ujian tiap bulan gitu. Tiap bulan ada dua kali ujian, satu kali ujian gitu. Nah, dari sana itu kita harus ngatur waktu, kita harus nyisikan waktu. Kalau aku sih minimal 7 hari gitu, Hamin 7 udah mulai nyicil ujian gitu. Atau Hamin 5 kalau misalkan benar ada kesibukan yang lain gitu. Jadi kita gak bisa belajarnya cuma sistem SKS doang tuh gak bisa gitu. Mungkin bisa kalau misalkan kita udah merhatiin kuliah, terus uh, habis kuliah terus kita langsung review dan segala macam, terus kita inget gitu ya, itu bisa. Tapi kalau dari aku kurang dianjurkan sih ya. Lebih baik kita nyicil dari jauh-jauh hari juga biar persiapannya lebih matang, pemahamannya juga lebih matang gitu. Dan kenapa kok aku milih baru nyicil di Hamin 7? Karena aku juga ngambil beberapa kegiatan di luar kampus gitu. I mean kayak di luar pembelajaran kuliah gitu. Kayak aku ikut Ormawa, aku ikut kepanitiaan, aku ikut program-program lain gitu. Dan semuanya itu difasilitasi sama FK UNER gitu. Dan semuanya udah terintegrasi sama BEM, sama BEM fakultas, BEM UNER, dan segala macam. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman di FK bakal jadi nerd, kupu-kupu itu gak bakal gitu. Oke, terima kasih Kak Okim. Sedikit klarifikasi ya teman-teman. Ormawa itu organisasi mahasiswa, lalu apa lagi tadi? Oke, Ormawa tuh langsung kayak lanjut. ekskul Iya, benar kayak gitu. ekskul. Lanjut ke Gampangnya Kak Ormawa Bawas tuh ekskul. tentang mata kuliah Kak yang ada di FK. Dan yang paling menantang itu yang mana? Oke, kalau mata kuliah di FK, mungkin ini sependek pengetahuanku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di FK UNER itu kita belajar dari dasarnya, kayak awal-awal tuh nanti kita belajar awal-awal banget, itu nanti kita belajar kayak mata kuliah wajib yang kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, segala macam itu. Terus barulah kita nanti di semester 1 awal, kalau angkatanku, itu kita belajar anatomi sama histologi. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, anatomi itu kayak kita mempelajari struktur tubuh manusia, cuma ini struktur tubuh yang bisa dilihat mata kayak gitu. Kalau histologi sama struktur tubuh manusia, bedanya dia yang nggak bisa dilihat mata, jadi harus dilihat pakai mikroskop kayak gitu. Terus ada biokimia, ada apa lagi ya, fisiologi. Fisiologi itu kayak gimana cara tubuh kita bekerja. Terus habis itu ada farmakologi, kemarin baru dapat tentang obat-obatan. Terus habis itu ada patologi juga tentang penyakit-penyakit. Terus apa lagi ya? Keterampilan medis, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bakal pastinya diajarin kayak gimana cara kita meriksa paru seseorang, cara meriksa jantung seseorang, terus sama yang tadi basic life support kayak gitu. Buat mata kuliah yang menantang, jujur waktu itu anatomi kali ya, mungkin bagiku anatomi, karena dapatnya semester 1 kan teman-teman, itu kayak masih proses adaptasi dari mahasiswa, dari siswa SMA ke mahasiswa gitu, jadi kayak pelajarannya dimulai dari awal, terus masih adaptasi, pertemanannya gimana, terus habis itu sistem kuliahnya kayak gimana, ditambah materi anatomi yang wow, lumayan kayak oke gitu, itu sangat-sangat menantang. Cuma dokter-dokter dan profesor-profesor di sini tuh kayak apa ya, sekeren itu kalau ngajarin, jadi kayak teman-teman pasti paham karena keren sih jujur. Oke, baik. Terima kasih Kak Bawas atas jawabannya. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Mungkin Kakak Oki dulu, bagaimana sih Kak perbedaan kuliah FK secara offline dan juga secara online? Oke, silakan Kak.
Jujur, kalau perbedaannya itu ya beda banget ya. Kalau misalkan kuliah offline tuh ya kita langsung interaksinya itu lebih banyak sama dosen gitu ya. Dosen tuh lebih bisa menunjuk kita kayak nunjuk kalau misalkan di tempat perkuliahan kita kudu jawab gitu deh. Kalau udah ditunjuk itu harus jawab gitu. Tapi kalau di sistem online ini ya cuma di Zoom doang gitu. Eh, Jujur sama-sama capeknya. Kita kuliah dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 2 sore, jam 3 sore, mau offline atau online itu sama-sama capeknya gitu ternyata. Dan dari aku sendiri, aku tuh lebih prefer di offline ya. Kenapa? Karena satu, itu ada interaksi yang real antara pengajar dan kita mahasiswa, interaksi antar mahasiswa, dan juga biasanya kalau di offline itu lebih mudah untuk memvisualisasikan materi gitu. Karena biasanya dosen-dosen itu senang gitu kalau senang nerangin dengan visualisasi gitu. Kalau misalkan online ini rada susah gitu ya, karena biasanya dosen harus bikin video dulu, video pembelajaran dulu, belum kalau pemutaran videonya itu nyadat-nyadat dan segala macam, ada wifi error gitu, kalau misalkan koneksinya error dan segala macam, itu aja sih. Semoga kita bisa kembali online lagi ya teman-teman. Kembali offline. Oke, amin. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Pesan apa sih Kak yang ingin Kakak sampaikan kepada adik-adik yang ingin masuk ke FK UNER, terutama untuk yang menghadiri acara pada sore hari ini? Dari Kak Fawas terlebih dahulu. Oke, mungkin singkat aja ya teman-teman. Jadi kalau buat pesan buat teman-teman sendiri itu teman-teman harus persiapannya tuh harus mateng gitu. Kayak belajar yang rajin, pasti kan. Terus teman-teman tuh harus tetap semangat. Aku tahu itu capek banget, kayak ya capek banget pasti. Kalian juga pasti pernah mikir kayak, ngapain sih kok aku belajar susah-susah, tapi padahal tuh nanti ujungnya tuh juga belum tentu diterima kayak gitu. Cuma kalian teman-teman itu harus niatin belajar itu buat dapat ilmu, biar nanti bisa dibagiin ke orang lain, bermanfaat bagi orang banyak. Bukan belajar buat diterima di pilihan pertama kalian kayak gitu. Capek, stres tuh nggak apa-apa banget teman-teman, istirahat bentar, main, monggo, boleh banget. Terus nanti tetap lanjut belajar lagi. Atur jadwal belajar kalian sesuai tipe teman-teman. Terus juga jangan lupa ibadah sama doa restu orang tua. Kalau aku kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fawas. Lalu ke Kak Oki, pesan dan kesan untuk adik. Oke, kalau dari aku, mungkin teman-teman di sini tuh sering dengar ya, oh SNMPTN tuh hoki-hokian gitu, rezeki-rezekian gitu. Nggak usah terlalu nganggap sama SNMPTN. Bener, semua yang terjadi maksudnya setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing gitu kan. Rezekiku di SNMPTN, rezekinya Faus di SBM gitu. Kan kita juga nggak tahu rezekinya teman-teman yang lainnya gimana. Tapi toh pun kalau misalkan itu rezeki-rezekian, bukan berarti rezekinya itu kita diem aja gitu loh. Yang namanya rezeki itu harus dikejar gitu loh. Kita harus usahain biar dapet rezeki itu. Kita udah ada rezeki nih di depan mata kita nih. Tapi kita diam, kita gak mendekat, kita gak ngejar itu. Ya rezekinya gak bakal jatuh ke kita gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Kalau misalkan teman-teman, pasti aku yakin banget nih teman-teman sekarang yang mau daftar SNMPTN tuh pasti kayak, aduh, overthinking, overwhelmed, and anxious gitu ya. Gimana nih aku milihnya benar apa enggak ya, dan segala macam. Banyak-banyak konsultasi, terutama sama guru BK, sama alumni, dan yakinkan dirimu, diri teman-teman semua ini, kalau emang teman-teman yakin nih, maksudnya kalau teman-teman udah usaha, udah konsultasi, terus semuanya udah dilakuin, ya udah daftar aja gitu. Itu usahanya teman-teman buat dapet, buat apa ya, buat ngejar rezeki gitu. Kalau rezekinya jatuh ke kalian, alhamdulillah. Kalau misalkan rezekinya belum jatuh ke kalian, pasti nanti jatuh di kalian juga, tapi rezeki yang lain gitu. Jadi semangat buat teman-teman semua. Uh, we got this, you got this, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Oki. Mungkin izin merangkum dari yang Kak Oki tentang rezeki-rezeki tadi, kayak kalau teman-teman mau apa ya, ambis buat belajar terus buat mengejar SNMPTN, itu nggak ada salahnya belajar ikut banyak lomba untuk SNMPTN tuh juga nggak ada salahnya, meskipun kalau pada akhirnya nanti juga nggak diterima di SNMPTN, ilmu-ilmu tersebut pasti tetap
berguna di SBMPTN atau di FK UNER nanti. Begitu kan, Mas? Oke. Oke, di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di Q&A. Akan saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Oke, pertama aku bacakan. Izin bertanya, Kak, bagaimana proses belajar di FK saat pandemi? Mungkin tadi udah dijawab. Dan untuk lulus dari FK UNER tuh perlu berapa tahun sih, Kak? Mungkin Kak Oki terlebih dahulu. Oke, kalau tadi yang pandemi udah dijelasin ya. Jadi Oh, kita ada beberapa kelas. Kenapa? Kenapa, Rifki? iya. Iya, Kak Oki. Oke, aku Maaf. lanjut ya. Jadi kalau sistem belajarnya untuk online di FK-nya gitu, kita ada dua gitu, ada kelas online dan juga kelas offline gitu. Kelas online itu biasanya kuliah-kuliah besar, kuliah-kuliah klasikal itu materi-materi kita biasanya disampaikan secara online gitu. Jadi dosennya menerangkan real time ya teman-teman. Jadi bukan 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 dari video doang, tapi dosennya benar-benar ngajar gitu. Di depan Zoom kita sama-sama berinteraksi lewat Zoom gitu. Dan karena kita juga udah adaptasi metode hybrid, ada beberapa matkul atau ada beberapa mata kuliah yang sudah direncanakan dan disusun secara offline. Salah satunya itu adalah keterampilan medis dan juga tadi yang disampaikan sama Fawas, GELS atau Basic Life Support. Kenapa kok kita mengadakannya secara offline? Ya karena agar kita bisa lihat langsung gimana caranya skill itu dilakukan, gimana cara latihan skill itu berjalan dan segala macam gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, FK UNER itu juga masih dan terus menyiapkan program-program yang sekiranya harus offline tuh kita udah siapkan gitu. Jadi nggak bakal online terus. Kalau misalkan praktek, kita siapkan kita siapkan buat pertemuan offline dan pengajarnya juga offline, sistemnya offline, tapi juga tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga tetap memperhatikan situasi COVID yang berlangsung. Itu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya satunya Oke, Rifki? untuk yang satunya tuh, untuk lulus dari FK UNER tuh perlu berapa tahun sih, Kak? Oh, mungkin Fawas mau jawab. Ya, Fawas mungkin. Oke, kalau lulus dari FK UNER ya, sebelumnya itu kalau misalkan yang preklinik ya teman-teman, preklinik itu jadi kuliahnya itu teman-teman sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Itu nanti teman-teman lulus dari preklinik, terus habis itu lanjut ke klinik atau DM, dokter muda gitu, atau koas mungkin teman-teman. Kayak gitu. Terus nanti setelah itu baru perjalanan jadi dokternya, kayak internship, terus habis itu ada ujian-ujian kayak gitu. Itu, jadi sekitar 3,5 sampai 4 tahun ya teman-teman kalau untuk preklinik. Oke, terima kasih. Aku izin Oke, Mas. nambahin ya. Jadi 3,5 Iya. tahun itu, jadi idealnya 7 semester. Jadi kita udah dipatokkan, kita harus lulus 7 semester gitu untuk S1-nya tuh 7 semester. Nah, setelah kita lulus 7 semester, kita ada lagi jenjang DM dokter muda itu sekitar 2 tahun. Nah, setelah kita mengikuti nih menyelesaikan program dokter muda 2 tahun itu, kita harus mengikuti ujian namanya UKM PPD gitu. Nah, apabila kita lulus UKM PPD, kita itu dapat gelar dokter. Gitu. Jadi kalau waktu koas atau waktu dokter muda itu, kita tuh masih belum dapat gelar dokter, teman-teman. Gitu. Jadi istilahnya jadi kayak technically we're still student, tapi kita udah masuk ke ranah yang klinis gitu. Kita udah masuk ke ketemu pasien langsung, kita belajarnya lewat pasien mostly dan setiap hari seperti itu gitu. Tapi masih belum dapat gelar dokter. Kita baru dapat gelar dokter setelah kita menyelesaikan dokter muda ini selama 2 tahun kurang lebih. Habis itu kita lulus UKM PPD, baru kita dapat gelar dokter. Habis dapat gelar dokter, kita harus internship untuk bisa dapat license of practice gitu. Habis itu baru udah teman-teman bisa buka praktek sendiri atau misal teman-teman mau lanjut S2 atau mau lanjut spesialis itu diperbolehkan. Jadi kurang lebih berapa ya? 3,5 tambah 2 tambah 1, 6,5 lah. Paling cepet. Gitu. Oke, jadi kurang lebih 6,5 tahun ya teman-teman untuk bisa menjadi dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sangat spesifik banget. Izin bertanya, Kak, organisasi apa saja yang diikuti Kak Fawas dulu sebelum masuk FK dan saat
Lalu saat berkomitmen membagi waktu, apakah kakak ngasih hukuman nggak pas ngelanggar komitmen yang kakak buat sendiri? Mungkin Kak Fawaz bisa menjawab. Oke, mungkin kalau buat organisasi sebelum masuk FK UNER ya, sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih teman-teman, karena waktu SMA itu saya nggak seaktif itu berorganisasi. Cuma waktu itu ada satu ekskul yang lumayan lumayan memakan waktu gitu buat saya belajar. Nah, terus kalau untuk yang tadi yang hukuman, itu aku juga pernah baca ada yang namanya kalau nggak salah reward and punishment apa ya nggak sih? Pokoknya itu aku pribadi sebenarnya nggak menerapkan itu waktu itu karena alhamdulillahnya jadwal yang udah saya susun sebelumnya itu ya benar-benar saya jalanin gitu. Jadi belum sempat ada yang kayak kelewat dikit. Kalau misalnya kelewat dikit ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuma uh, ya gitu sih. Kalau saya pribadi nggak ada tentang reward and punishment kayak gitu. Oh, reward ada tapi punishment nggak ada. Oke, terima kasih banyak Kak Fawaz atas jawabannya. Lalu kemudian ini ada yang spesifik banget ke Kak Oki. Dulu Kak Firman ranking berapa di sekolahnya? Terus apakah ada saingan dari sekolah Kak Firman yang sama-sama ingin ke FK Unair? Oke, gak apa-apa nih. Ya, maksudnya ya ini karena ini merupakan suatu informasi teknis ya, aku jawab ya. Kalau kemarin di SMA 1 Jember di angkatanku itu aku ranking 1 gitu, ranking 1 paralel. Apakah ada saingan? Ada gitu. Waktu itu kalau nggak salah dia di ranking 3 atau ranking 4 paralel gitu. Dan tapi alhamdulillahnya yang diterima aku gitu. Itu nggak sih pertanyaannya atau ada yang belum aku jawab? Iya, oke. Terima kasih, Kak. Oke, Oke, itu. langsung berganti ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang aku cari pertanyaan yang tentang SBMPTN. Hmm, Oke, ini ada. Apakah jumlah alumni mempengaruhi lolosnya kita dalam SBMPTN, Kak? Lalu, ada untuk nilai aman UTBK berapa ya, Kak? Mungkin Kak Bawas bisa menjawab. Oke, yang pertama, apakah jumlah alumni mempengaruhi lulusnya SBM ya tadi? Uh, Kayaknya enggak guys, karena itu benar-benar pure dari nilai ujian teman-teman kayak gitu. Sependek pengetahuan saya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut kayak oh teman-teman dari luar Jawa misalkan, terus kayak teman-teman pengen daftar ke FK UNER itu bakal terbuka banget di SBMPTN kayak gitu. Jadi setahu saya nggak ngaruh sih untuk jumlah alumni asal sekolah kayak gitu, nggak mempengaruhi SBMPTN. Terus untuk nilai aman UTBK berapa itu per tahun, tiap tahun pasti beda-beda ya teman-teman. Ini monggo bisa dicari informasinya sendiri. Cuman setahu saya yang tahun kemarin itu sekitar kalau nggak salah 696 itu yang minimal buat ke FK UNER kayak gitu. Mungkin Kak Oke ada tambahan insight mungkin tentang ini. Kalau enggak, saya mau menambahkan. Kalau menurutku emang I don't think the number of alumni of your school of our school will influence our possibility. Jadi menurutku enggak ya kalau di SNMPTN kalau di SNMPTN iya itu berpengaruh, jumlah alumni berpengaruh di SNMPTN, lalu kalau di SBMPTN enggak, karena banyak teman-teman yang asal SMA-nya itu ya dari luar Jawa, dari mana-mana gitu. Kalau misalkan skor mereka memenuhi, ya udah mereka masuk gitu. Sama izin menambahkan jawaban ya teman-teman. Jadi yang namanya nilai aman UTBK itu nggak ada teman-teman, karena kita kan sistemnya bukan passing grade toh. Kan kita FK Unair misal katakanlah menerima sejumlah sekian orang. Jadi meskipun kalau nilai teman-teman 800 tapi itu bukan sekian teratas yang nilai FK Unair, ya tetap saja tidak bisa diterima. Jadi saranku adalah teman-teman ini harus belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai
sebesar mungkin agar bisa diterima di FK UNER. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bentar. Oke, ini tentang tips belajar lagi, Kak. Ini nanti terserah siapa yang mau menjawab. Izin bertanya untuk kakak-kakak bagaimana caranya atau tips dan trik dari kakak sendiri untuk tidak terpengaruh godaan HP dan lainnya waktu belajar, dan cara kakak supaya bisa lebih mengerti pelajaran yang mungkin kurang disukai. Terima kasih, Kak. Kak Fawas atau Kak Oki? Monggo Kak Oki dulu mungkin. Susah ya, maksudnya lebih susah menjawab pertanyaan seperti ini daripada pertanyaan-pertanyaan teknikal yang tadi gitu. Ya namanya sekarang kan kita zamannya online ya, mau ngecek apa-apa, mau ngecek tugas ya dari grup itu juga online gitu. Mau ngecek ada materi tambahan dari dosen atau ada reschedule dari dosen juga itu online dari HP gitu ya. Emang nggak bisa dipungkiri, mungkin kita sekarang ini sudah sangat butuh sekali dan sangat terikat sekali sama HP gitu. Tapi kalau dari eh, aku tuh sebenarnya belajarnya itu gini. Misal nih, aku belajarnya itu bukan belajar yang non-stop gitu, nggak. Misalkan aku ada alokasi waktu 3 jam gitu ya, buat belajar gitu. Aku pakai 20 menit buat belajar, terus 5 menitnya itu buat istirahat gitu kayak. Jadi dari sana itu, eh, apa ya namanya? Jadi kita kita nggak memforsir pikiran kita terus buat mempelajari materi, tapi kita ada intermiten gitu. Intermiten tuh kayak ada jaga-jaga istirahat di selang-seling antara istirahat sama belajar. Itu sih yang dari aku. Dan gimana kalau HP biar gak terikat dengan HP ya, berusaha untuk tidak terikat. Udah itu aja gitu. Karena susah emang gitu ya. Kalau aku aja jujur kalau misalkan belajar terus ada notif, ya mungkin itu notif yang penting ya aku harus cek gitu. Gitu aja sih, maksudnya lebih lebih gimana caranya teman-teman ini bisa mengatur limitasi aja sih. Like you have to know your boundaries antara professional life, misalkan ada acara atau ada tanggung jawab di kampus untuk mengurusi apa, tapi juga kita ada tanggung jawab lain buat belajar, itu harus di set boundariesnya, itu sih yang penting. Terus gimana caranya untuk bisa lebih paham materi yang sulit? Nah, coba Kak Fawas ini coba dijawab. Oke, sebelumnya aku mau nambahin dikit kalau waktu itu gimana caranya aku bisa kayak apa ya nggak ke disturb sama HP. Emang bener, apalagi online kan teman-teman. Jadi kayak informasi segala segala informasi tuh ya ada di HP, ada di gadget kayak gitu. Mungkin kalau dari aku tuh kayak lihat aja dulu dari notifnya kayak ini tuh notifnya kira-kira penting nggak, maksudnya harus sekarang, harus di jadwal aku yang sekarang atau bisa aku tunda kayak gitu. Kalau misalkan emang harus sekarang nggak apa-apa, pegang HP aja dulu kayak itu. Tapi karena di jadwalnya kalian harus belajar, itu kalian cek kalau misalkan udah selesai bahas di notif itu selesai, ya udah taruh lagi HP-nya kayak gitu. Jangan kayak oh nih Twitter nih scroll scroll scroll, TikTok scroll scroll scroll, tahu-tahu 1 hari habis. Nah itu jangan kayak gitu. Pokoknya kayak ya kalian harus tahu bener tadi, kayak harus tahu batasnya gimana kayak gitu. Terus untuk apa tadi, cara lebih mengerti pelajaran yang mungkin kurang disukai, apa ya, gimana ya, jujur aku juga masih belum tahu sih. Masa kalau misalkan waktu itu kalau misalkan aku kurang suka sama satu pelajaran, ya belajar, tetap belajar. Cuma kayak gimana caranya, itu pribadi orang ya, gimana caranya kita, pokoknya kita harus suka gitu sama materinya. Gimana pun caramu, entah kamu nanti tiba-tiba kamu pengen belajar di luar deh biar lebih gampang, misalkan kamu pengen belajar sama teman biar kayak lebih asik aja gitu hawanya, itu monggo, sesuai dari pribadi kalian masing-masing kayak gitu. Itu kalau aku. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Oki dan juga Kak Fawas. Oke, saya mencari pertanyaan lain. Mana yang menarik? Oke, saya ingin bertanya untuk Kak Fawas. Kak, pola agar diterima SBMPTN itu gimana sih, Kak? Atau apakah harus dilihat dari nilai biologinya ditinggikan atau seperti apa?
Oke, sebelum Kak Fawaz menjawab, aku mau klarifikasi kalau angkatan 2020 dulu malah tidak ada biologi saat UTBK, teman-teman. Silakan Kak Fawaz dijawab. Ya, benar. Jadi kalau di angkatan 2020 itu kayaknya karena online ya, awal ujian online ya, UTBK online. Jadi kita itu nggak ada yang apa sih itu TKA ya. Pokoknya yang kayak biologi, fisika, kimia, matematika, IPA itu kita nggak ada teman-teman. Jadi kita kalau nggak salah cuma penalaran umum, terus habis itu pengetahuan baca menulis PBM itu, terus PPU, yang PPU itu yang ada bahasa Inggrisnya itu, sama pengetahuan kuantitatif kayak matematika dasar kayak gitu. Nah, aku waktu itu sempat dapat info dari Twitter. Nah, jadi kayak cuma nggak tahu nih benar apa enggak. Jadi kalau di FK itu yang dipertimbangkan adalah yang pertama pengetahuan kuantitatif sama penalaran umum. Itu dua yang teratas tuh kalau bisa dibagusin. Baru di PPU sama PPM kayak gitu. Kalau angkatan 2020 ya. Cuma karena sekarang tahun kemarin udah mulai ada biologi, kimia, fisika, matematika. Sejujurnya aku kurang tahu, tapi kalau misalkan di logika gitu mungkin teman-teman biologi sama kimianya harus dibagusin sih teman-teman. Tapi nilai-nilai yang lain juga tetap harus bagus gitu loh, kayak ya harus bagus, cuma dimaksimalin banget tuh di kimia sama biologi kayak gitu. Oke, terima kasih Fawaz. Selanjutnya, halo Kak, untuk SNMPTN, saya belum ada alumni sama sekali. Apakah tetap ada peluang untuk ke FK UNER ya Kak? Dan apakah sertif peserta bisa berpengaruh atau justru tidak ada nilainya Kak? Mungkin Kak Oki bisa menjawab. Belum ada alumni ya. Jadi sebenarnya setiap orang jadi gini ya. Kalau misalkan ada alumni kita, misalnya ada alumni sekolah kita yang di FK UNER, berarti itu akan menambah peluang kita, gitu loh, memperbesar peluang kita untuk diterima. Itu. Apakah kalau tidak ada alumni berarti tidak bisa diterima? Enggak. Gitu. Kayak gitu. Yang aku tahu, kalau misalkan ada alumni, peluangnya lebih besar diterima gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada alumni, tetap aja daftar, tapi juga ada peluang diterima gitu loh. Kalau misalkan nilainya bagus, terus sertifikat yang dilampirkan juga bagus, peluangnya juga masih ada bisa diterima gitu loh. Dan tadi sertifikat peserta ya. Kalau dari aku sendiri nih ya, bukan dari aku sendiri sih. Kemarin aku sempat lihat gitu ada sosialisasi tentang SNMPTN sama SBMPTN dan itu disampaikan langsung oleh panitia seleksi perguruan tinggi kalau sertifikat yang bisa dilampirkan untuk SNMPTN itu minimal di kejuaraan di tingkat kabupaten gitu. Jadi mumpung masih ada beberapa, kapan sih SNMPTN ya? Kayaknya bentar lagi ya. Tapi mumpung masih ada waktu gitu loh. Kalau misalkan ada lomba, udah dicoba aja, siapa tahu rezeki terus bisa nambah sertifikat. Kalau misalkan sertifikatnya itu bisa sertifikat juara dilampirkan, poinnya itu bisa lebih tinggi gitu. Oke, baik. Semoga Terima kasih menjawab ya. jawabannya Kak. Oke, terima kasih jawabannya Kak Oki. Ini ada satu pertanyaan, tapi saya gabung langsung, saya ringkas. Selamat sore, izin bertanya untuk Kak Firman. Saat mendaftar SNMPTN, melampirkan sertifikat apa saja ya? Lalu, rata-rata nilai rapotnya berapa? Lalu untuk Kak Fawaz, saat persiapan SBMPTN, apakah Kak Fawaz belajar soal-soal dari buku yang banyak dijual atau bertukar soal-soal dari teman-teman yang berbeda bimbel, dan juga kalau boleh tahu nilai UTBK-nya berapa? Terima kasih Kak. Kak Fawaz atau Kak Oki dulu, terserah. Oke, aku coba jawab. Fawas apa mau jawab dulu? Fawas aja dulu deh. Tadi aku udah. Oke, Rif tadi gimana Rif? Yang pertanyaan satunya yang sebelum nilai? Apakah belajar dari soal-soal dari buku yang banyak dijual atau bertukar soal-soal dari teman-teman yang berbeda bimbel? Oke, kalau aku pribadi dua-duanya guys. Jadi kayak seperti yang aku bilang tadi, selagi ada sumber lain, selagi ada referensi lain, ambil aja gitu. Kayak ya serap aja gitu dari bimbel lain. Kalau
dari bimbel lain oke, dari buku-buku yang banyak dijual oke, dari omongan orang lain, misal temenmu lagi ngajarin temen yang satunya, terus kayak kamu di sampingnya kayak kamu sambil dengerin itu juga oke. Pokoknya segala sumber tuh ambil aja udah kayak gitu. Kalau nilai SBM berapa ya dulu ya? Jujur aku lupa banget. Kayaknya dulu tuh masih 500 sekian gitu, 500 berapa ya? 540, 530-an gitu. Kayaknya kalau nggak salah. 600 gak sih? Oke, Oh, maaf. 600 tak. Oh ya, 600 paling. Jujur aku udah lupa banget. Pokoknya Karena untuk nilai UTBK tiap tahunnya tuh berbeda-beda nggak sih? iya benar teman-teman. Kayaknya beda-beda. Oke, Itu mah nggak bisa dicari lanjut ke Kak informasinya Oki. sendiri. Ya benar. Kak Oki. Oke, pertanyaannya tadi apa yang aku lampirin waktu submit berkas gitu ya. Oke, jadi waktu itu seingatku itu ada 3 slot buat kita ngelampirkan sertifikat kita di zamanku ya, maksudnya di tahun 2019 tuh ada 3 slot buat kita melampirkan sertifikat. Jadi yang pertama itu aku lampirin juara 1 di lomba apa namanya lupa ya, lomba di Kementerian Perhubungan tingkat nasional, terus juara 1 di lomba essay nasional oleh Kedutaan Australia, terus juga juara 1 di tingkat provinsi tapi lupa nama spesifik lombanya apa. Jadi aku lampirin 2 sertifikat tingkat nasional terus 1 sertifikat tingkat provinsi gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, loh kok sertifnya kurang, maksudnya nggak sejalan gitu ya, kok nggak ada yang bau-bau kedokterannya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan teman-teman ini punya sertifikat lomba, not necessarily Olimpiade Biologi atau Olimpiade yang lain, misalnya Olimpiade Biologi, Kimia, atau kedokteran tuh nggak apa-apa, dicoba aja, dilampirkan aja. Buktinya aku bisa masuk gitu, tetap bisa lolos gitu. Tapi perlu diingat juga, karena sertif ini bukan hanya variabel yang dinilai, tapi ada variabel-variabel lain, terutama nilai. Nah, itu juga harus dipertimbangkan juga. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini punya sertifikat yang sejalan, kayak misalkan juara Olimpiade Biologi, Kimia, Olimpiade Kedokteran, atau juara Match Spin, itu bisa langsung dimasukkan gitu loh. Dan itu juga poinnya juga bakal harusnya poinnya juga bisa lebih tinggi gitu loh. Gitu guys. Jadi kalau sertifikat apa aja itu masukkan aja, yang tertinggi itu dimasukkan tingkatannya, tapi teman-teman juga kudu memperhatikan nilainya teman-teman gimana gitu. Terus juga faktor-faktor lain yang udah aku sebutin tadi, kayak jumlah alumni yang diterima, terus juga passing grade sekolah, ranking sekolah kita berapa, terus apakah ada blacklist dan segala macam, itu semua variabelnya itu harus kita assess gitu sebelum kita daftar gitu. Oke, terima kasih Kak Fawaz dan Kak Oki atas jawabannya. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang telah bertanya. Mohon maaf karena waktu sesi Q&A sudah habis, kita belum bisa untuk menjawab semua pertanyaannya. Mungkin bisa reach out sendiri ke Kak Fawaz atau Kak Oki melalui sosial media. Mungkin bisa mengetikkan Instagramnya di kolom chat Zoom mungkin Kak, untuk siapa tahu teman-teman ada yang ingin reach out sendiri langsung. Oke, baik. Itu udah ada Instagramnya Kak Oki dan juga Kak Fawaz mungkin. Baik, teman-teman, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Fawaz dan Kak Oki yang telah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara sore hari ini. Mungkin ada pesan dan kesan terakhir, Kak, untuk acara sore hari ini dari Kak Fawaz. Oke, sebelumnya aku mau jawab tadi ya teman-teman, untuk nilai UTBK itu sekitar 630-an kalau waktu tahun 2020. Terus untuk pesan-pesan sore hari ini, sebelumnya aku mau terima kasih banyak ke teman-teman yang udah menyempatkan hadir untuk mencari info tentang SNMPTN, SBMPTN maupun tentang FK UNER sendiri. Terus juga tetap semangat kayak
jangan hiraukan omongan orang lain yang kayak misal, kok dia ambis banget sih, gitu. Pokoknya kayak kalian fokus pada diri kalian sendiri aja. Kalian harus yakin kalau kalian tuh pasti suatu saat bisa ngewujudin mimpi kalian kayak gitu. Udah sih, semangat teman-teman. Kak Oki ada pesan dan kesan terakhir untuk acara sore hari ini? Kalau dari aku sih tetap semangat aja ya teman-teman. Maksudnya, ini kayaknya klise banget ya aku. Maksudnya kita ngomong semangat dan segala macam. Tapi emang itu gitu loh. Gimana caranya kita bisa survive dari semua kekeosan ini yang perlu kita siapkan kan buat masa depan kita gitu ya teman-teman. Jadi ya udah mending kita susah dulu di awal, kita belajar dulu di awal, ngoyo di awal, ngoyo di awal, kita belajar dulu di awal, baru nanti kita bisa dapat hasilnya di akhir gitu. Daripada nanti di akhir kita belum belajar di awal, kita belum siapkan di awal, terus di akhir bingung nih, kok aku harus masuk PTN lewat jalur mana nih? Daripada gitu mendingan kita lebih baik di awal. Kita persiapan di awal, jangan lupa buat teman-teman istirahat juga, pola makan dijaga, tetap jaga kesehatan juga. Silahkan reach out ke aku boleh, ke Fawas boleh, kalau misalkan mau bertanya lebih lanjut. Semoga teman-teman di sini bisa sukses semua, dan semoga kita bisa ketemu lagi di FKUNER nanti ya. Jadi izin nambahin Amin, bentar baik kali ya. teman-teman. Oke, Oke, izinkan saya sorry. untuk menutup acara. Oke, Fawas Sorry, mau mau nambahin sesuatu? tips bentar, tips sedikit aja Boleh, sih. boleh, Jadi boleh. kayak selain belajar sama doa tuh bener kata Mas Oki, teman-teman harus jaga kondisi kesehatan teman-teman, apalagi masih pandemi kayak gini. Terus juga waktu itu tuh kalau aku pribadi tuh kayak apa ya, kayak istirahatnya tuh juga diperhatiin gitu loh teman-teman. Jangan yang kayak teman-teman belajar terus nih dari pagi sampai pagi lagi, misal nggak tidur tiap hari, kayak gitu juga ya kurang bagus juga buat tubuh. Terus kayak makannya dijaga, nutrisinya dijaga biar lancar semuanya kayak gitu. Monggo lanjut Rizky. Oke, baik. Kalau mau reach out aku juga boleh kok teman-teman, @rifki_ap. Oke, seperti yang aku bilang di awal acara tadi, talk show ini merupakan rangkaian dari acara Erlangga Education Expo 2022. Oleh karena itu, jangan sampai melewatkan acara kita pada acara selanjutnya, yaitu ada info session yang langsung dibawakan oleh Dekan FK UNER, yang akan dilaksanakan besok, hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2021, pukul 9 WIB. Lalu ada sesi talk show seperti ini dengan narasumber yang berbeda. Sesi kedua, besok hari Sabtu, tanggal 19 Februari, tahun 2021 juga, pukul 15.00 WIB, dan juga talk show juga untuk sesi ketiga, hari Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022, mohon maaf, pukul 15.00 WIB. Oke, sekian dari saya. Mohon pamit. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di FK UNER. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Good luck ya.